Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga untuk para narasumber yang ada di sebelah saya. Jadi di siang hari ini kita akan membahas terkait fresh financial thinking, transform your life for a sustainable future. Nah, sebelum kita masuk ke diskusinya lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih lanjut dulu ya dari narasumber yang ada di sebelah saya ini yang pastinya keren-keren banget. Walaupun kayaknya sih sebenarnya nggak perlu dikenalin lagi ya karena udah pada terkenal. Nah, cuman biar lebih tahu nih teman-teman semua, saya ceritakan dulu ya. Jadi yang pertama, di sini saya ditemani oleh Theo Derrick, content creator and founder dari Byte Project. Nah, saat ini beliau menjalankan 3 buah perusahaan. Yang pertama Byte Project, yang mana sebuah perusahaan yang berjalan di industri bazaar and exhibition organizer. Yang kedua Studio Acronym, sebuah perusahaan creative agency. Dan yang terakhir Coffee Meets Stocks, sebuah financial community and media company. Dan di samping menjalankan ketiga bisnis tersebut, Theo juga merupakan seorang content creator yang membagikan insights terkait finance dan bisnis. Betul Theo ya? Betul bro. Dan yang lebih kerennya lagi, Theo ini berhasil mendapatkan 1 juta followers kurang dari 1 tahun. Wah, mungkin boleh berikan tepuk tangan dulu nih teman-teman. Luar biasa Theo ya, 1 juta followers kurang dari 1 tahun ya. Kayaknya gak ada yang bisa kayak lu ya kayaknya. Jalur langit bro. Keren banget Theo ini ya. Nah, pembicara kedua kita gak kalah keren ya. Saya ditemani oleh Abigail Arya Putra Sudarman. Ia adalah seorang executive director dari Korika. Betul Abil ya? Betul. Oke, dan Abil ini adalah seorang direktur dari perusahaan yang merupakan sebuah asosiasi AI nasional, di mana ia menggunakan keahliannya dalam menggunakan AI untuk mengolah beberapa proyek nasional. Beliau juga merupakan manajer untuk proyek penilaian kesiapan AI UNESCO, dan sebelum berperan di Korika, Abil mendirikan Second Base International Limited di London. Sebuah perusahaan yang terkenal mengembangkan aplikasi berbasis Gen AI termasuk Sora, aplikasi pembelajaran bahasa yang didukung dengan AI. Wah luar biasa keren banget ya teman-teman. Mungkin boleh diberikan tepuk tangan nih untuk Abil. Oke, jadi ini sesi kita kali ini kayaknya bakal benar-benar keren banget ya. Karena kapan lagi kita ngomongin soal duit tapi dibantu sama AI gitu. Jadi ini benar-benar bakal sangat-sangat kekinian nih. Luar biasa. Oke, nah ini mungkin kita coba lanjut masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Nah mungkin pertanyaan pertama ini saya mau tanyakan ke Theo dulu nih. Asik, boleh. Oke, nah untuk pertanyaan pertama, nah Teh, lu kan ini berhasil membangun 3 bisnis. 3 bisnis sesuai dengan apa yang tadi udah gue jelaskin ya. Dan itu membangun bisnisnya juga bukan dalam waktu yang boleh dibilang lama gitu, lumayan singkat kalau misalnya kita bandingin dengan ya holding companies yang lain. Nah mungkin dari lu ada tips nggak ya, atau mungkin ada cerita backgroundnya seperti apa, gimana caranya lu bisa membangun 3 bisnis dalam waktu yang singkat, silakan Theo. Oke, thank you bro pertanyaannya. Puji Tuhan ya kita dari sekampus sepanggung. Akhirnya sepanggung ya. Akhirnya sepanggung ya. Jadi gini, sebenarnya apa yang aku kerjakan itu beberapa company berjalan bareng itu sebenarnya tidak singkat. Itu dari 2015. Tapi karena pandemi, event semua tutup, maka yang kedengeran adalah yang di online company dulu. Oh oke. Nah mungkin aku bakal share dari 2 main factor ya. Kenapa itu semua bisa berjalan bareng dan teman-teman selalu nanya, kok bisa sih jadi kreator jalan, agency jalan, pameran jalan, semua jalan? How? Nah aku bedah jadi 2 main factor. Main factor pertama adalah fokus. Nah loh, kok fokus? Padahal bisnisnya banyak. Ngerjain bisnis banyak kok fokus. Nah kita bedah ya teman-teman. Coba perhatiin, yang aku kerjakan itu di area offline. Yang pertama kalau kita mau ngomongin penetrasi market itu ada Byte. Kita bikin 30-40 pameran di mall dan gedung kantor. Jadi kalau brand atau bisnis apapun ada keperluan penetrasi offline market, ada Byte. Kedua yang aku baru naikin ke Instagramku tapi udah ada projectnya tapi belum pernah diangkat, namanya Ekara Organizer. Ini di ranah offline dulu ya. Ada Byte, ada Ekara. Ekara nih ngerjain event-event, conference kayak gini, roadshow, kemarin baru selesai sama banking, gitu ya. Nah di sisi online ada personal brand Theo Derrick, ada media Coffee Meets Stocks, dan ada creative agency Studio Acro. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apakah ini scattered? Enggak. Ini fokus untuk membangun sebuah
ekosistem. I see. Jadi itu kata kuncinya di ekosistemnya. Ekosistem. Berikutnya fokus dari mana? Aku pun fokus sebagai melakukan strength-nya Theoderic. Strength-nya Theoderic apa? Negotiating, dealing, networking, collaborating gitu ya. Strategic thinking. Jadi yang kerjaanku setiap hari ngapain? Itu serenceng usaha, itu jadi satu paket. Yang aku kerjain tiap hari ngapain? Buka pintu, cari tangga, dobrak pintu untuk bisnis ini terus maju. Nah tentunya untuk itu didukung main factor kedua. Right partner dan tim. Aku punya partner yang mengisi sisi yang aku nggak strong. Karena dia mengisi sistem, operasional, dia strongnya di situ, aku strongnya di sini. Kita bisa jalan dengan speed yang sama-sama cepat tapi semuanya jalan. Ya berarti bukan berarti memang dilakukan sendiri ya, pasti ada dibantu dengan partner yang Betul, dan lastly ya tentunya pembangunan tim supaya kalau proyeknya kita dapat, digodok bareng jadi, lempar ke dapur, bisa dikerjain. Jadi semuanya berkesinambungan. I see. Nah cuman dari cerita yang lu tadi udah jelasin ya, kan itu pasti tidak akan lepas dari volatility dari awalnya membangun bisnis. Betul. Nah itu kayak gimana ya, lu Oke, manage volatility ini aku make it short dan realistik ya. Kalau early stage kita mau bangun bisnis, apalagi kayak tadi, itu kan nggak mungkin langsung serenceng. Pasti satu, oh ada demand-nya, satu, oh ada demand-nya, satu. Tapi satu-satunya hal yang paling penting untuk entrepreneur ataupun untuk individu dalam hal volatil itu adalah cash flow. Tidak ada yang lebih penting dari cash flow. Gak usah kita yang ngebangun dari kecil. Contoh aja Bluebird Group 2020 itu pertama terjun, kedua orang bakar duit kan transportasi di mana-mana. Benar. Karena cash flow-nya bagus, sehat, kuat, sekarang naik lagi. Jadi di sini maksudnya lu menciptakan bisnis yang lain itu dalam artian bisnis yang sebelumnya itu cash flow-nya sudah lebih stabil dulu gitu. Harus stabil. Jadi kalau orang nanya gue, kok kalau misalnya aku ada demand di tempat lain, aku mau bikin leaning untuk ini. Yang aku tanya cash flow-mu udah stabil belum? Udah, silakan pikirin. Karena kalau cash flow nggak stabil, kita akan mikirnya survival company. Kalau mikirin survival company, boro-boro mikir ekspansi, kita cuma mikir besok nih company karyawannya makan apa. Benar. Gitu. Ya jadi istilahnya nggak nambah penyakit lah ya. Kalau misalnya satu perusahaannya belum bisa benar-benar berjalan dengan baik, ya fokusin dulu aja di sana. Jadi Betul. Ya, sampai dengan itu memang lebih stabil, ya baru bisa move on lah gitu lah ya. Betul. Baik. Oke, thank you Theo. Nah mungkin pertanyaan kedua saya sekarang mau ke Abil nih. Nah di sini tadi kan Theo udah cerita tentang gimana caranya dia ngebangun bisnis gitu ya. Nah saya mau dengar ceritanya dulu nih dari Abil. Abil ini kan ekspertisnya itu di bidang AI ya. Betul. Ya, kenapa ceritanya itu gimana lu bisa terjun ke dunia ini dan dedicating yourself to this NGO gitu kan. Karena ini juga ya bukan pilihan, mungkin it's not the first choice of anyone gitu. Kenapa lu memilih jalan ini ya? Silakan Abil. Ya, jadi pertamanya itu saya mulai karir sebagai programmer ya. Sebagai programmer di kampus belajarnya computer science, terus di sempat Apple Developer Academy juga belajar computer science gitu ya. Dan kalau saya sih percaya namanya T-shape individual. Jadi kita itu harus punya yang namanya core skill kita tuh apa gitu. Baik dalam segi bisnis maupun sebagai profesional karyawan ya, kayak Theo mungkin core skillnya adalah finance misalnya. Atau di programming atau di marketing itu dikuatin dulu. Nah setelah itu dikuatin baru kita kita isi kekosongan skill-skill lain di level basic, misalnya communication, leadership, finance mungkin bagi yang core skillnya other than finance gitu ya. Nah dari situ baru kita harus, kalau saya percaya kita harus kerja dulu. Jadi kalau saya waktu itu saya sempat 2-3 tahun kerja sebagai software developer. Nah akhirnya setelah udah tamat nih, oh kayaknya nih udah nguasain semua lah gitu kan. Oh, udah terlalu jago ya. Gitu kan. Sorry kalau ada developer Mekari, sorry saya kayaknya nggak begitu jago ya. Nah kemudian kita coba ambil lain lah. Jadi kita coba ambil ke angle lain yaitu bisnis. Waktu itu saya sempat pegang software development house sendiri. Nah itu kita pegang bisnis sendiri ya, walaupun basicnya programmer tapi saya manage team of programmer sendiri gitu ya, manage cash flow-nya kayak tadi yang Theo bilang. Nah itu saya manage semua timnya sendiri. Nah kemudian ya kita pengen coba berkontribusi gitu ya untuk Indonesia. Akhirnya saya masuk ke NGO yang sifatnya non-profit tapi lebih banyak give back to the community. Nah saya lihat AI ini adalah isu yang sangat penting yang harus kita
kawal, baik itu dari segi keamanannya, etikanya dan lain-lain, saya pikir saya bisa membantu di situ. Akhirnya saya membantu di Korika sebagai executive director. I see. Jadi memang awalnya itu dimulai dari menjadi seorang software engineer, baru dari sana ada enlargement mau soal bisnis, Betul. habis itu baru ke AI-nya itu ya. Betul. Nah mungkin follow up questionnya seperti ini. Nah ini kan kita sedang membahas soal financial management gitu ya. Nah Ya. terkait financial management sendiri, itu menurut lu sekarang sudah bisa seberapa AI assisted ya? Dengan apa yang semua tools yang bisa kita jangkau sekarang? Oke, sebenarnya kembali lagi ke tools yang digunakan ya. AI itu kan sifatnya hanya productivity enhancer gitu. Tools apa yang kita gunakan? Kayak contoh GPT gitu ya. GPT itu kan kita banyak bisa tanya tentang advice keuangan, strategi keuangan. Tapi jangan tanya besok saham yang naik apa. Nah itu nggak bisa. Gak bisa ya? Nggak Padahal bisa. pengennya itu ya. Jangan. Atau Teo mungkin bisa bikin kayak begitu Teo. Jauh lebih kaya lagi gue kalau bisa bikin itu. Jangan, tanya strateginya apa sekarang yang lagi populer atau mungkin lagi bagaimana strategi investasi orang-orang terkenal tuh kayak apa sih. Nah itu mungkin bisa kita lakukan. Tapi jangan tanya kripto apa yang naik besok, nah itu bahaya itu. Atau jangan-jangan Abil ntar bikin yang kayak begitu ya. Ya kalau disupport sama Mas Riki ya mungkin bisa. I see. Oke, jadi memang ya tergantung lagi dari tools yang kita gunakan seperti apa dan ya mungkin ya kita masih ada keterbatasan lah ya. Maksudnya nggak bisa yang se ekstrim kita mau nanya yang saham itu yang bisa besok naik apa gitu. Tapi mungkin bisa lebih di assist yang soal technicalnya gitu mungkin ya. Untuk bisa betul. belajar bareng si AI-nya ya. Betul. I see. Lebih ke partner untuk belajar sih. Yap. Learning partner ya, benar-benar. Jadi yang sebelumnya itu ya kan ya ribet juga kali ya kalau misalnya kita nyari sendiri dan googling sendiri. Kalau sama AI lebih reliable lah ya. Betul, literasi keuangan ini kan sesuatu yang kalau di Indonesia kayaknya tabu banget ya, di sekolah nggak diajarin, di kampus mungkin hanya jurusan tertentu. Nah dengan adanya AI ini harapannya kita bisa belajar mandiri lah. I see, menarik. Oke, nah pertanyaan selanjutnya untuk Theo nih. Nah Teh, jadi pasti lu pernah denger lah mindset terkait spend more and get more gitu. Oke. Yang mana di sini kan orientasinya itu kita didorong untuk bisa earning as much as we can dan ya jadinya kita bisa spending as much as we want juga gitu kan. Nah menurut lu lebih bagus yang mana nih? Motivasinya yang pertama tadi atau motivasi yang kedua itu frugal living? Yang mana kita itu dituntut untuk ya nggak peduli lu income-nya segede apa, tapi expense lu harus benar-benar dijaga banget gitu loh. Nah sebenarnya yang mana sih yang lebih sehat? Ah ini menarik nih. Oke, ini karena lo pakai gue sekalian ngikut ya, biar lebih enak. Biar lebih santai lah Santai ya, oke. Jadi mungkin gue setting the context dulu ya. Spend more and get more dan frugal living itu adalah komplementer, bukan pilihan. Spend more to get more atau spend more and get more kita dapat, terus spend as much as we can, sama aja, gembel lagi, habis lagi. Maka gue setting the context dulu ya, kalau spend more and get more tadi otaknya adalah kecenderungannya naikin income, itu bagus. Setting the context yang kedua frugal living. Frugal living itu selalu ngomongin 3 poin doang teman-teman. Frugal living tuh bukan kayak tiap hari cuma makan Indomie minum air, bukan. Frugal living itu 3. 1 punya financial goals. 2 financial goalsnya diturunin jadi prioritas. 3 prioritas itu akan menentukan setiap decision kita ketika lagi tentang uang. Oke? Nah, cuman frugal living spektrumnya ada yang ekstrim, ada yang nyantai. Yang ekstrim yang pengen mencapai goalsnya lebih cepat, mungkin yang kita lihat hidupnya jadi ekstrim. Nah, tapi jadi biar gue banget ya. Iya, biar gue setting the context. Dari dulu, sekarang hingga selamanya, rumus kita untuk menjadi tambah kaya itu cuman 3 engine-nya. 1. Fokus pertama, jadi orang mau tambah kaya itu cuman 2 stage-nya. Cash flow game atau capital game. Kita breakdown ya. Yang pertama, kita itu harus fokus di cash flow game dulu di awal. Fokus kita earnings power. Maka di sini otak kita akan fokus apa? Membuat diri punya value lebih supaya kita punya income lebih besar atau sumbernya lebih banyak. Maka motivasi tadi spend more and get more masuk untuk support yang engine 1. Jadi nggak salah ya? Enggak, dapat banyak dong. Duit dapat banyak, what's next? Kelolanya kemana? Nah, kelola itu butuh goal sama prioritas. Di sini akan disupport sama frugal living. Dapat makin banyak, dapat dong what's next, kelola, ada prioritas. Misal kita bilang,
target gua pengen jadi orang yang passive income gitu ya. Passive income-nya gede gitu. Tapi tiap gua gajian gua bayar cicilan. Nggak masuk. Kalau prioritas gua mau bangun passive income begitu masuk gaji, hal pertama yang gua lakukan adalah sisihkan modal investasi. Ngerti ya? Benar. Mindset itu akan nentuin decision kita dalam keuangan. Karena Oke. dipengaruhi oleh financial Betul, goals-nya jadi tadi ya. dapat, kelola, bangun pondasi finansial, baru masuk ke tahap 3 nih yang orang sering lompat. Tahap ketiga adalah investasi. Jadi game menuju kaya itu adalah game jangka panjang mengubah aktif income jadi passive income. Kaya tuh bukan lo pakai merek apa, kaya tuh kalau lo nggak kerja, kehidupan lo tidak menurun. Atau bahkan lo mau upgrade lifestyle, nggak kerja pun tercover. Jadi masuk duit makin banyak itu PR kita kelola bangun pondasi finansial, maka gapnya makin tinggi. Gap ini adalah token kita, kapital kita untuk apa? Investasi. Investasi untuk apa? Menghasilkan passive income. Oke, nah gue punya follow up question nih Teh. Sebelum lebih panjang lagi lu jelasin ya. Jadi tadi kan lu udah jelasin ini yang perlu dilakukan itu adalah untuk bisa menjadikan active income kita supaya bisa jadi menghasilkan passive income kan. Betul. Nah, cuman ini tuh apakah ini tuh sebenarnya sounds too good to be true gak sih? Karena bisa jadi ini tuh hanya relevan untuk kaum atas nih. Gimana untuk yang middle income atau even yang agak di bawah dikit? Apakah terms itu tuh applicable juga untuk kita atau enggak gitu loh? Justru hal ini yang paling applicable dari kelas paling bawah. Ini justru nggak applicable di atas. Nah kan kalau kelas bawah sama middle kelas kan untuk pengeluarannya kan agak lumayan mepet-mepet. Nah, gue masuk ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah habit surplus dulu. Surplusnya harus berapa? Terserah mulai dari kecil. Yang penting habit surplus dulu. Orang kalau punya habit surplus sebulan 1 juta aja, setahun 12 juta. Tapi kalau orang gak punya habit surplus, boro-boro tahun depan punya 12 juta. Kebayang ya? Justru cash flow game masih penting ketika, oh kita nabung 10-20 juta sebulan masih berasa, setahun 200. Oke. Tapi kalau kita punya kapital udah 10 miliar, 10% tuh 1 miliar bro. Ini udah gak ngaruh. Jadi kalau lu tanya gue kapan mulai investasi, iya nanti ketika kapitalnya udah ngalahin yang ini. I see. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ada alasan ya kayak untuk melakukan hal itu udah deh ntar tunggu income gue lagi lebih gedean lagi lah gitu ya. Berarti Nggak itu bisa. nggak applicable Teh ya? Nggak bisa. I see. Oke. Thank you penjelasannya Teh. Nah sekarang gue punya pertanyaan untuk Abil nih. Nah Abil tadi kan lu udah ngejelasin juga bahwa sekarang ini dalam konteks financial management itu kan bisa di-assist oleh AI dari segi untuk pembelajarannya gitu ya. Betul. Jadinya bisa lebih cepat belajarnya dan secara sources juga bisa lebih reliable. Nah sebenarnya dengan hal itu ada ranah investasi yang lebih preferable gak sih? Karena misalnya udah lebih mature gitu environmentnya. Jadi maksudnya apakah lebih preferable untuk coba mempelajari reksadana atau cryptocurrency atau instrumen investasi lainnya? Gimana? Oke, sebenarnya kalau dari gue ya sebagai profesional gitu ya, gue selalu percaya kalau investasi itu pertama leher ke atas dulu. Itu knowledge kita, apakah kita ada gak sih yang sesuatu yang mau kita pelajari atau jangan-jangan kita perlu koneksi tambahan kayak dengan hadir di acara kayak gini kan mungkin coba nanti tanya kanan kirinya tukar kartu nama gitu kan, cari koneksi. Itu menurut gue nomor 1. Karena kalau misalnya kita nabung sebulan nyisihin 1 juta, terus mau invest di reksadana 5%, dapatnya cuma 500 ribu. Ya enggak sih? Maksudnya ya kita naikin dulu, active income kita harus kita naikin dulu. Ketika kita udah bisa nyisihin banyak, kayak tadi yang Theo bilang, udah bisa nyisihin banyak, baru kita cari investment di bidang-bidang lain. Kayak misalnya mungkin kos-kosan gitu kan, ada crowdfunding sekarang, kos-kosan, atau mungkin di bidang saham misalnya atau kripto, ya itu balik lagi ke risk profile masing-masing. Karena kalau kripto itu kan lebih ke high risk, kemudian saham ada macam-macam ya kan. Nah itu kembali lagi, tapi pertama tetap kita investasi leher ke atas dulu. Kemampuan berpikir kita sampai mana? Kita udah bisa punya koneksi yang bagus belum? Kita udah bisa naik jabatan mungkin untuk bisa
dapat salary lebih tinggi lagi. Kalau menurut gue itu sih prioritas pertama untuk investment. I see, oke. Jadi memang first thing first gitu ya, mesti upgrade yang ada di kepala dulu gitu ya. Karena yang ada di kepala ini istilahnya jadi multiplier untuk gain-gain yang kita punya lainnya lah gitu istilahnya ya. Betul. Kalau gue masih programmer dulu udah invest sana sini pasti kepecah juga, jadinya bingung kan. Iya benar. Tapi setelah kita dapat koneksi, udah naik jadi director, misalnya kita punya koneksi, kita punya knowledge besar tentang industri-industri lain. Nah kita udah bisa alokasinya dengan lebih baik gitu loh. Kita mau beli saham teknologi misalnya kita udah lebih paham. Atau kita mau buka bisnis juga kita bisa lebih paham gitu sih. I see. Sebenarnya mungkin ada bare minimumnya gak sih? Kayak oke, kita tuh mesti invest di leher ke atas dulu nih. Nah cuman sebenarnya bare kapan minimum gitu ya? untuk bisa maju ke next stage itu ada ini nggak? Ada gambarannya nggak? Kayak apakah kayak mungkin bisa kayak modelannya itu untuk leher ke atas kita invest misalnya 10 juta lah minimal untuk kita belajar apa kek terserah gitu. Tapi ya secara nominal lu coba abisin dulu deh segini misal gitu ya. Ada modelan semacam itu nggak? Sebetulnya balik lagi ke masing-masing ya, apakah masih ada opportunity untuk invest leher ke atas? Misalnya kayaknya kalau karir gue bisa lebih maju kalau misalnya gue ngambil S2 deh. Misalnya gue nih di bidang AI misalnya. Gue mau ngambil S2 data science, kayaknya karir gue bisa lebih maju, gue bisa kerja di luar negeri, gue bisa kerja di company besar gitu ya. Nah itu ya coba dulu ambil itu dulu, S2 atau mungkin S3 atau mungkin ikut course atau whatever lah. Ya kan? Kalau misalnya gue udah gak tahu nih mau belajar apa lagi. Nah baru di situ boleh mulai lihat reksadana gimana, saham gimana, itu pun ya harus belajar dulu, jangan langsung invest, belajar dulu saham gimana gitu kan. Kan sekarang banyak ada kursus-kursus saham ya, yang free pun ada lah. Tapi ya coba alokasikan dulu untuk mempelajari sesuatu. Iya, jadi istilahnya jangan justru mungkin kalau orang-orang banyak kebalik ya, mungkin terjun dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru terjun ya. Tiba-tiba Kebalik beli kripto A sampai Z tuh dibeli semua, ya nggak bisa dong. Bener. Oke, nah agree. Abil, thank you atas penjelasannya. Nah sekarang follow up questions-nya nyambung ke Theo nih. Nah tadi kan kita berbicara terkait instrumen investasi lah ya. Nah mungkin dari Theo ini sebagai suhunya di dunia finansial ya. Menurut lu ya, instrumen apa yang paling relevan untuk kaum middle dan low untuk saat ini? Oke, mungkin kalau ngomongin instrumen tuh udah biasa, tapi mungkin gue ngomong dari POV lain ya. Oke. Tadi ini obrolan kita udah ngeflow nih. Kalau diperhatiin kenapa penting invest layar ke atas segala macam, karena kita memang fokus di engine satu yang tadi gue bilang. Semua yang kita invest ke sini pun akan pengennya kan kita convert jadi penghasilan yang lebih besar ya, gitu loh. Yang perlu kita bangun adalah habit investasinya terlebih dahulu. Supaya ketika nanti punya modal pun kita nggak gagap investasi. Nah sekarang kalau mau ngomongin instrumen investasi buat middle low sebenarnya itu banyak lah. Lebih bagus yang bisa sekalian DCA sebenarnya. Biasanya mungkin mau reksadana bisa, sekarang juga mungkin mau cuman depo bank digital bisa gitu ya. Karena fokusnya middle low income itu masih di cash flow game, bukan di capital game. Jadi tadi nih masih PR-nya di situ. Nah, I see. yang seru kayak gini, kalau gini, investasi itu sebenarnya simple. Kalau punya modal. Kalau punya modal, kalau Kalau nggak punya modal ya nggak duit. Sekarang contoh nih ya, 100 juta nganggur. Kemarin huru hara apa sih? Oh iya ada bank blue chip, sahamnya lagi murah. Oh iya, ya udah beli aja 30 juta. Kerja lagi. Oh sekarang apa? Kripto lagi crash, turun. BTC lagi murah. Oh iya, beli aja 30 juta. Kerja lagi. Oh obligasi baru launch, SR 6,35% lumayan loh. Ah beli aja 30 juta, kerja lagi. Fokus kerja tahun depan, naik semua. Yang pusing orang zaman sekarang tuh mentalitinya modal 5 juta 5 jutanya nanya. Kok ini 5 juta beli saham, kripto apa obligasi supaya 3 bulan lagi gue ganti mobil. Itu yang bikin investasi jadi susah. Sedangkan modal 5 juta lu taruh kemanapun, taruh judi aja bro kali 2 masih 10 juta bro. Ngerti gak maksud gue? Iya, bener, Maka kalau capital segitu fokusnya gedein ininya engine satu tadi. Benar, gitu loh. benar. Karena kita gamenya belum di sini. Jadi justru jangan lompat ya kayak engine satunya itu belum Jangan. bener, malah dia pengennya ya dapetin something yang instan ya malah jadi nggak Iya sustainable pengennya gitu kan. game changernya di sini. Enggak, game changernya di sini kerjaan kita, bisnis kita. Apa yang sekarang penghasilan utama kita itu game changer. Gitu, lain hal kita udah punya kapital ya, baru nanti game changernya di capital game gitu. Yap. Nah cuman mungkin kalau untuk mewakili orang yang ada di titik itulah gitu ya. Misalnya kayak aduh gue pengen nih dapetin something yang instan which is itu manusiawi ya. Nah
sarannya itu apa ya untuk kita yang masih punya mindset seperti itu supaya kita tuh bisa tersadar gitu loh. Oke, ini pakai analogi ya. Sering dengar kan sekarang cacing-cacing naga-naga? Gimana? Sering dengar gak sekarang? Mentality cacing-cacing naga-naga. Punya segini-segininya, all in. Kalau kalah jadi cacing, kalau menang jadi naga. Oh oke. Ya. Nah sekarang kita belajar, jangan jadi cacing-cacing naga-naga. Kalau kita masih cacing, cash flow gedein, kelola dulu sampai minimal jadi ular. Kalau kita udah minimal jadi ular, Make kita sense. punya capital, kita bisa allocate lagi si capital ini baru jadi cacing-cacing naga-naga. Kalau yang ini jadi Make naga sense. ya bagus, kita ular punya kesempatan jadi naga. Kalau ini cacing-cacing ya nggak apa-apa, gue tetap ular. Itu yang sekarang jarang dibiasakan. Karena kalau kita ngomongin mindset jadi cacing, jadi ular baru allocate, kita ngomongin proses. Orang zaman sekarang nggak suka proses. Sedangkan financial itu selalu tentang habit. Kebiasaan kita tiap bulan dapat duit, allocate kemana? Benar. Kebiasaan Itu kata kita. kuncinya ya, habit iya, itu ya. Sekarang andai kata kita main cacing-cacing naga-naga nih bro, gue taruh 10 juta jadi 100 juta. Tiba-tiba nih dalam 2 hari. Kemampuan gue apa? Kemampuan gue adalah main cacing dan naga. Besok jadi 100 juta, gue cari lagi nih 100 juta gimana cacing-cacing naga-naga. Iya. Gak punya kemampuan kelolanya, gak punya kemampuan Benar. menghasilkannya. Hitungannya malah jadi kayak ya mindset judi kalau gitu mah ya. Itu dia. Benar. Make sense. Take it step by step, ketika kita punya capital untuk kita lose, mau cacing-cacing naga-naga gak apa-apa, tapi kita punya alokasinya. Benar. Memang dia terserah dia mau cacing naga, hidup gue gak ngaruh. Benar. Nah ini Gitu. kalau dipotong jadi reels kayaknya viral nih Teh nih. Oh iya, Nanti langsung FYP juga nih kayaknya nih. oh iya, boleh lah ya, nanti tag kita bertiga ya. Ya, ntar tolong untuk sosmednya Mekari ya, tadi dipotong yang tadi. Oke, thank you Teh atas penjelasannya. Oke, nah ini mungkin karena waktu kita terbatas juga nih, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Abil. Siap. Nah, tadi kan Abil udah ngejelasin kita itu saat ini bisa di-assist oleh AI kan ya. Bisa di-assist oleh Betul. AI untuk belajar soal financial management. Nah, menurut Abil nih dari 3 sampai 5 tahun ke depan, perkembangannya itu akan seperti apa? Kan sekarang kita bisa di-assist belajar. Nah, apa yang bisa kita expect 3 sampai 5 tahun ke depan dalam konteks financial management yang bisa AI contribute? Kalau financial management mungkin lebih ke akurasi ya. Tentu akurasi bakal jauh meningkat. Kita bisa nanya lebih detail lagi tentang saham ini fundamentalnya gimana dan jawabannya akan lebih akurat dan itu akan sangat membantu. Untuk kayak sekarang kan kalau misalnya kita mau beli saham kita kan screeningnya wah itu kan ada toolsnya macam-macam. Kan lebih enak kalau kita tinggal nanya saham apa sih yang apa kalau di fundamental tuh kayak equity-nya sekian gini, rasionya sekian ya kan. Apa sih yang paling bagus, yang paling murah untuk dibeli. I see. Nah itu akan jadi dan gue yakin banget itu bakal keintegrasi ke perusahaan sekuritas semua lah. I see. Ke Jadi itu something expected ya malah ya? Pasti Bukan sesuatu yang kayak oh ini bahaya nih, terus sekuritas ngelihat kayak oh, ini nggak boleh ada nih gitu. Pasti bakal ada. Pasti ada ya? Pasti bakal ada. I see. Pasti bakal sebentar lagi dan buat investasi itu bakal jauh lebih gampang. I see, oke. Jadi mungkin boleh dibilang perkembangannya itu yang at least yang lu lihat nggak ada yang ditahan-tahan oleh pihak-pihak yang mungkin ada di atas sana gitu ya. Jadi sekarang masih aman untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik lah ya. Aman banget. Oke. Expecting to see a huge development lah ya, since in your hand juga. Oke, Thank nah you, ini thank you. karena waktunya sudah habis, kita langsung ke penutupan pamungkasnya mungkin ya, Theo dan Abil nih. Nah, jadi boleh nggak nih, tolong di-share actionable items yang bisa dibawa pulang oleh kita semua yang ada di sini, yang mana di sini kan para leaders dari company-company, terus juga para profesional gitu ya banyaknya ya. Apa yang di sini tuh supaya kita bisa mewujudkan kehidupan financial yang lebih sukses dan sustainable, apa actionable itemnya? Silakan boleh. Oke, mungkin dari Theo. kalau ini ngomongin actionable item, gue bakal nge-sum up yang tadi lagi ya. Mungkin gue bakal nekenin sekali lagi bahwa teman-teman, skema kita mengembangkan kekayaan, either kalian hari ini sebagai entrepreneur, either kalian sebagai profesional or anything atau self-employed apapun ya, itu isinya balik lagi ke 3 tadi. Jadi gue cuma mau remind lagi, fokuslah ke cash flow game masuknya dulu, perbanyak atau perbesar sumber pendapatan. Ketika masuk biasain what's next, kelola dulu dengan habit tadi punya financial goals, kita allocating, bangun pondasi finansial, dana darurat 6-12 kali pengeluaran bulanan plus proteksi atau BPJS terserah. Yang penting amit-amit jangan sampai kita kenapa-kenapa masuk rumah sakit terus kita harus berhutang atau tabungan kita habis semua.
And then after that selesai, ini habit kita bangun, kita akan punya uang nganggur. Uang nganggur ini kalau masih dari kecil, bangunlah habit investasinya dulu. Dengan dollar cost averaging, gak ada masalah teman-teman. Tapi ingat, goals kita one day bukan pakai barang apa, bukan pakai merek apa. Goals kita one day ketika kita gak kerja, biarpun kita pakai mobil misalnya brandnya di bawah sama teman kita, tapi kita hari ini pergi makan, passive income kita udah cukupin pergi makannya teman-teman. Kekayaan itu adalah bertarung masalah passive income. Financial freedom adalah kondisi ketika passive income bisa cover living cost plus gaya hidup gitu. Jadi keep it mind, maju. Apakah artinya nggak boleh ganti merek brand ini itu? Boleh kok. Ketika kita nyampe levelnya, kita otomatis lifestyle-nya naik sendiri. Tanpa harus kita paksa-paksa untuk naikin lifestyle. Kenapa gue nekenin hal ini bro? Karena sebanyak gue ketemu orang itu banyak yang berhasil naikin level 1. Makin pinter, makin dibutuhkan, value makin naik, mereka berhasil. Mereka selalu gagal di nomor 2. Ketika majority orang Indo dapat income naik, yang naik apa? Lifestyle. Yang naik apa? Cicilan. Saving dan modal investmentnya gaji makin tinggi, biasanya makin kecil. Benar. Itu jebakannya teman-teman. Gitu loh. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa ngebantu teman-teman. Oke, jadi ya di situ memang yang harus benar-benar kita bisa self reflect ya. Jangan sampai kita udah keluar dari sesinya Theo masih gagal di level kedua tadi ya. Jangan sampai nih, perlu disimpan recording dan TikToknya nih Theo ya. Oke, thank you Theo. Mungkin boleh berikan tepuk tangan teman-teman semua untuk Theo. Oke, selanjutnya kata-kata pamungkas dari Abil, silakan nih. Iya, kalau saya setuju banget ya, gue setuju banget sama Theo, tadi gedein pendapatan dulu. Menurut gue ada 3 step ya, gedein pendapatan, gedein tabungan, baru gedein investasi. Gedein pendapatan gimana caranya? Ya mungkin kalau masih pulang kerja masih bisa nge-freelance nih, freelance project kecil-kecil. Atau jangan-jangan bikin konten gitu kan, jangan-jangan bikin konten. Terus juga belajar lagi tadi ya, kita sempat ngomongin belajar. Terus kedua, gedein tabungan gimana caranya? Lifestyle jangan sampai naik. Di sini ada yang suka sarapan? Gue gak pernah sarapan ya. Jadi kalau misalnya lagi nabung duit gede, lagi ada harus gencar nabung, coba sarapan dikurangi gitu kan. Itu salah satu caranya ya. Serius. bener. Serius, makan itu 2 hari sekali cukup, percaya deh. Atau mungkin puasa Senin Kamis gitu ya. Iya, puasa juga bagus. Iya, baru gedein investasi. Ya kan gimana caranya, coba kalau masih muda risk profile-nya naikin lah sedikit. Jangan terlalu konservatif gitu ya. Coba invest di yang ya compound interest gitu kan, di hasil dari investasinya diputerin lagi terus. Itu sih. I see. Jadi mungkin yang bisa ditarik kesimpulan, kita mesti setaktis mungkin mikirin gimana caranya ngegedein income-nya kita pertama. Ketika udah gede, si tabungannya juga jangan lupa makin gede juga gitu ya. Karena tergerus sama si lifestyle-nya ya. Dan yang ketiga tadi, lupa tadi apa sorry. Yang ketiga. Nggak sarapan. Oh nggak rasa sarapannya ya. Ya intinya untuk ngejaga si lifestyle itu untuk supaya nggak tergerus lah ya. Iya. Income-nya kita tadi. Betul. Nah nggak terasa banget nih kita udah di penghujung acara. Sebenarnya 30 menit itu bukan waktu yang cukup ya untuk ngobrol sama Theo sama Abil di sini. Nah mungkin akhir kata saya juga mau berterima kasih ke teman-teman yang ada di sini semuanya. Saya harapannya teman-teman dari sini bisa pulang membawa hal yang berharga juga. Mungkin boleh sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang keren-keren banget ini.